Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Sintayong sudah mengusulkan ada ide dia ini terhadap pihak AFF. Ya, kalau boleh untuk next Piala AFF khusus untuk U23 ini ditiadakan aja, dihapus saja. Karena ini mengganggu juga bagi kompetisi sebuah negara, ini merugikan. Karena seperti yang terjadi dengan Indonesia saat ini, tarik ulur antara pemain, ada yang tidak dilepas oleh klub-klub karena bentrok ya di antara jadwal kompetisi dengan proyek tim nasional U23. Dan itu sudah terjadi. Agar ini tidak terulang lagi, ini usulan dari STY, saya pikir bijak juga ya. Bagus juga STY ini. Kenapa dia suruh hapus? STY mau bagaimana AFF ini lebih fokus konsentrasi di U16 saja atau U19 atau U20 untuk penyelenggaraan AFF. Jadi bagus ya, karena di sana butuh untuk kompetisi. Jam terbang, jam bermain bagi anak-anak ini perlu. Tapi kalau di U23 ini itu banyak pemain-pemain yang ada di semua negara, bukan saja Indonesia, itu dipakai, dibutuhkan oleh tim-tim di mana mereka bernaung. Dalam hal ini klub-klub. Ya seperti kalau di Indonesia kan Liga 1, BRI yang sedang berputar. Nah banyak pemain-pemain yang diambil, itu menjadi tulang punggung di masing-masing klub. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Makanya kalau U23 ini ditiadakan untuk AFF, untuk next ya tahun-tahun akan datang, ini akan jauh lebih bagus. Ya agar, ya sekali lagi, ini tidak mengganggu antara kepentingan tim nasional dan juga kepentingan klub yang berjalan bersamaan. Karena di saat AFF itu berlangsung untuk U23, jadwal kompetisi juga sedang ada. Nah, sedangkan mereka butuh untuk bisa agar pemainnya memperkuat klub masing-masing. Karena kalau sampai kalah kan ini berpengaruh juga di dalam hal untuk bagaimana bisa naik ke peringkat yang lebih baik. Saya pikir suatu hal yang sangat bagus. Dan saya saat ini ya, memang bagi STY sudah terlanjur. Ya, karena pemain-pemain sudah berkumpul, walaupun kemarin juga belum lengkap. Semoga pada saat ini sudah datang semua, ya. Ya, terlepas dari Zaki dan Ridho tidak diizinkan. Namun, kalau di awal-awal, ya STY merasa terganggu mungkin. Karena kan fokus STY itu ada di U23 kualifikasi Piala Asia di Manahan Solo. Itu yang jauh lebih penting, target dari PSSI harus lolos. Nah, ini kan hanya menjadi sasaran antara untuk AFF ini. Ya, tidak diberikan target. Ya, kalah juga nggak apa-apa. Ya sebaiknya kalau memang diputuskan dari awal, itu tidak usah ikut, nggak apa-apa. Itu kan nggak merugikan kalau kita tidak ikut di Piala AFF U23 ini. Ya, sehingga STY itu bisa fokus untuk mengumpulkan pemain, menghadapi pertandingan-pertandingan di grup nantinya untuk kualifikasi Piala Asia ini. Nah, kita kalau ada di grup K, itu berhadapan dengan Cina, Taipei atau Taiwan, dan Turkmenistan di antara tanggal 9 dan 12 September yang akan datang. STY juga harus bisa menyiapkan tim senior. Karena sebelum ke sana ada tanggal 8 bermain di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan senior. Jadi tanggal 8 September itu. Sehingga ini akan jauh lebih bagus buat STY. Ya walaupun memang dia menunggangi tim U23, tapi U23 itu nggak usah ikut. Ini kan baik. Sehingga tidak ada polemik lagi yang muncul dengan klub-klub menahan, pelatih-pelatih menahan pemain. Ini sulit untuk bisa menyatukan mereka. Apalagi dalam berkumpul hanya tidak sampai seminggu misalnya ya. Kemudian harus berhadapan ya. Risiko yang akan dihadapi ya kita akan tidak maksimal penampilan kita. Ya untungnya memang tidak ada target. Dan STY sudah mengatakan dia tidak fokus memang di AFF ini. Karena fokus dia itu ada di kualifikasi U23. Benar juga. Jadi kalau kalah pun nggak masalah bagi dia dengan tim seadanya yang dia bawa. Tidak berhasil juga di Thailand. Ya, kalau memang di awal itu diambil keputusan tidak ikut, bisa saja. Kalaupun kita ikut, kirim aja tim U20 yang kemarin gagal ikut Piala Dunia. Tim U20 kan masih ada semua tuh. Kirim aja mereka. Dengan pelatih misalnya kasih Nova yang bawa tuh Fakhri Husaini, atau karena tim U20 di bawah Indra Safri saat ini, Indra Safri aja, Coach Indra Safri akan bawa mereka untuk bisa mendapatkan jam bermain yang bagus kalau tim U20. Kan nggak ada beban apa-apa, nggak ada target. Bermain aja di Piala AFF U23. Kalau Indra Safri itu hanya akan menangani di Asian Games nantinya. Pada tanggal 22 sampai 7 Oktober yang akan datang. 22 September maksudnya akan bermain, dan sepak bola itu akan dimainkan tanggal 19. Nah, kita tahu bersama kita kan akan ada di sana juga. Akan ikut bersama-sama di Asian Games. Karena masih cukup lama,
Jadi bisa aja tim U20 yang dikirim, nggak ada masalah, yang penting ikut berpartisipasi. STY itu nggak perlu urus tim U23 ini, walaupun ini U23 AFF yang ada di Thailand. Dia urus aja untuk fokus ke kualifikasi U23 nantinya, sama FIFA Matchday. Itu jauh lebih bagus. Ya, sehingga pemain-pemain klub-klub itu tidak akan menolak kalau dikualifikasi ya di bawah FIFA di AFC ini, pasti klub-klub akan memberikan. Itu sudah jaminan. Tidak boleh menahan karena sudah tegas ini akan kena sanksi. Kalau AFF ini kan mereka akan bertingkah juga karena ya bukan agenda FIFA ya yang ada, sehingga ya klub juga punya kepentingan, walaupun ini juga memang membela negara, ini wajib ya, seperti yang dikatakan Pak Marji kemarin. Tapi kalau dengan tim U20 yang dikirim, oke, atau tidak sama sekali mengirim tim, kan jauh lebih bagus. Karena kalau di AFF U23 di AFC ya Piala Asia U23 ini pasti Marcelino Ferdinand main, Ivar Jenner main, Rafael Struijk ikut bermain, dan pemain-pemain top akan ada di sana, akan berkumpul, sehingga mereka itu fokus. Kalau sudah dari awal September ya itu dipanggil mereka, ini bagus ya, sehingga SC itu tidak dipusingkan lagi dengan AFF U23 ini. Tapi sekarang kan sudah terlanjur ya, sudah kita menyatakan ikut di Thailand. Jadi mau tidak mau kita harus kirim tim ke sana dengan pemain siapapun yang ada, ya harus bisa tampil di sana. Dan ya semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, walaupun ini tidak ada target, tapi ya bermainlah sebaik mungkin yang ada di sana, karena kita akan bertarung dengan Malaysia di pertandingan pertama sebelum ada Timur Leste. Kita berada di grup B. Jadi saya kira ini bagus ya. Tadi di awal bagaimana STY mengusulkan bahwa U23 ini dihapus aja di AFF, kemudian AFF fokus konsentrasi di U20 atau U19 bahkan U16, karena U16 kan kita juara tahun lalu. Iqbal Gwijanggir dan kawan-kawan itu mampu bisa meraih gelar. Nah sekarang kan mereka sedang ikut untuk TC di U17, karena kita sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17, jadi mereka akan bertarung di sana. Jadi ya AFF cocok lah untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda tampil di AFF U16, 19 atau U20. Nah dengan U23 dihapus kan lebih bagus. Tapi apakah ini AFF akan setuju dengan usul semua, kan tergantung dari AFF. Bisa saja mereka bila tetap akan berlangsung terus walaupun Indonesia tidak ikut, ya tidak masalah buat mereka. Tapi yang penting U23 ini berlangsung terus, itu jarang ada di kepala mungkin bagi AFF, karena negara lain pun mungkin akan setuju tetap berlangsung terus untuk U23 ini meski tanpa Indonesia. Tapi saya kira saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Coach STY ini, agar semua bisa menjaga ya, dengan klub-klub bisa bermain ya, pemain-pemain mereka bisa ikut kompetisi dengan baik, tidak terbentur dengan kepentingan yang ada harus ikut di Piala AFF untuk U23 di masa yang akan datang, di masa periode berikutnya. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.